Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam, tempat tersebut sekarang disebut dengan Madain Saleh. Ada sebuah kabilah yang tinggal, namanya kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi diri mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu, mereka berdoa, mempersembahkan kurban, dan memberikan sikap tadarru atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberikan mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Shaleh alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Al-A'raf ayat 73. Tetapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Shaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Surat Hud 62-63. Meskipun begitu, Nabi Shaleh alaihissalam tidak membalas ejekan mereka dan tetap mendakwahi mereka. Beliau mengingatkan kepada mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka berupa pembinasaan yang disebabkan oleh kekafiran dan sikap keras mereka. Beliau berkata, "Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Surat Al-A'raf ayat 74. Nabi Shaleh alaihissalam juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. "Apakah kamu akan membiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang rajin? Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi, dan tidak mengajarkan perbaikan." Surat Asy-Syu'ara 146-152. Maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir, sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong." Surat Al-Qamar ayat 24-25. Ketika itu
pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Soleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya?" Maka golongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa oleh Soleh. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Soleh diutus untuk menyampaikannya." Surat Al-A'raf 75. Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatannya. Dengan tegas mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Surat Al-A'raf 76. Ketika Nabi Soleh melihat mereka tetap berada di atas kekafiran dan kesesatannya, maka ia berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari adab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya menambah kerugian kepadaku." Surat Hud ayat 63. Nabi Soleh ketika berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia, beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan, mereka sampai membuat makar kepada Nabi Soleh alaihissalam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Soleh mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah kepada kami suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Surat Asy-Syu'ara 54. Maka Nabi Soleh menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjukkan sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar onta yang bunting. Dan mereka sebutkan pula sifat-sifat onta yang mereka inginkan agar Soleh tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian?" Mereka menjawab, "Iya." Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh berdiri dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah seekor onta betina yang bunting dan besar dari batu itu, sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Soleh. Maka, ketika Nabi Soleh melihat onta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaum yang beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Soleh agar memerintahkan kaumnya tidak menyakiti onta itu. Maka Soleh berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Onta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Surat Al-A'raf ayat 73. Suatu hari, onta tersebut meminum air sumur, sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika onta meminum air sumur, sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu onta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka. Akan tetapi, setan menghasut mereka. Ia menghiasi kepada mereka jalan yang buruk, sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Soleh kepada mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh onta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat membunuhnya 9 orang, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml 48. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Selanjutnya mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat jahat tersebut. Saat itu yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Salif. Maka pada pagi hari, kaum Soleh berkumpul di suatu tempat yang luas menunggu kehadiran onta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka itu.
Tidak lama kemudian, onta yang besar itu pun lewat, lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam dan mengenai betisnya, sehingga onta itu jatuh ke tanah. Maka Hudar bin Saleh menusuknya dengan pedang hingga onta itu pun mati. Ketika itu, Nabi Soleh alaihissalam mengetahui perbuatan yang mereka lakukan. Mereka juga mengajak Nabi Soleh alaihissalam dan mengolok-ngoloknya dengan berkata, "Wahai Soleh, datanglah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surat Al-A'raf ayat 77. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa adab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Soleh pun berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65. Meskipun mereka sudah diancam, mereka malah mendustakannya, bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Soleh berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Soleh agar mereka dapat bebas darinya, sebagaimana mereka dapat bebas dari onta itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar, dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari." Surat An-Naml 49-50. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan adab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya, setelah 3 hari berlalu, orang-orang kafir keluar pada pagi harinya dari hari ketiga sambil menunggu benarkah adab dan siksaan yang akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama, datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan guncangan bumi yang sangat keras dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang. Lalu mereka mati bergelimbangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah berfirman, "Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kedaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." Surat An-Naml 52-53. Demikianlah Allah mengadab kaum Soleh karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan mereka berani membunuh onta Allah itu serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka. Soleh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, dan aku telah memberikan nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat." Surat Al-A'raf 79.